Jumpa lagi di channel X2Rider. Nah, kali ini saya ada di Jalan Urip Sumarjo ini. Kita ke kanan ini, ke kanan menuju ke arah Jogja. Kalau ke kiri sebaliknya itu menuju ke arah Solo ya, Jalan Solo. Nah, kabar tentang Jogja lockdown ya. Tapi itu kemarin oleh Sultan, pertama kali Sultan menyatakan kalau corona naik nanti Jogja bisa di lockdown. Tapi ternyata Sultan menarik ucapannya ya. Kemarin sore tanggal 21 Juni itu Pak Sultan menyatakan bahwa dia tidak akan melockdown Jogja karena tidak punya uang untuk memberi makan rakyatnya kalau Jogja di lockdown ya. Jadi seperti inilah sekarang Jogja semuanya masih buka. Ini kawan-kawan bisa lihat, ini salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Urip Sumarjo ini yang biasanya rame ini ya. Ya sekarang sudah rame lagi. Jadi jadinya Jogja itu tidak ada lockdownan, cuma untuk prokes lebih diperketat ya, memperketat prokes ya melalui aparatur sipil pemerintah ya. Dari RT RW itu sudah mulai mempertegas peraturan untuk selalu memakai masker, selalu cuci tangan ya, dan tidak boleh kumpul-kumpul ya. Sekarang bikin acara sulit ini. Nah, seperti ini kondisi Jalan Urip Sumarjo ya kawan ya. Masih selalu rame ya. Depan kita, seberang kita ini toko Gardena ini. Oke, dari Jalan Urip Sumarjo kita lanjut ke kiri ya. Ke kiri itu ke arah Lempuyangan. Nah, dari Urip Sumarjo kalau kita lurus itu ke arah Tugu Yogyakarta, bukan stasiun Tugu ya, tapi Tugu Putih, Tugu Pal Putih. Nah, kita ke kiri ke arah Lempuyangan, stasiun Lempuyangan, tapi kita nggak bisa masuk karena jalan yang bawah itu searah menuju ke timur. Nah, ini kita naik flyover Lempuyangan. Hari ini Jogja sedang mendung dan panas ini. Sebagian hujan deras, sebagian panas. Nah, ini kita naik ke flyover Lempuyangan untuk menuju ke Selatan Keraton ya. Tujuan kita ke Selatan Keraton di Jalan Tirto Dipuran. Nah, ini kelihatan terminal Lempuyangan di bawah sebelah kanan kita. Cuacanya cukup cerah, itu bagian selatan ya. Tapi yang di sebelah barat ini sepertinya hujan itu. Terlihat sekali airnya turun ya. Nah, seperti ini Jogja ya. Jadi Jogja tidak jadi lockdown. Yang bilang lockdown kemarin siapa ya? Bikin heboh aja. Kalau lockdown ya nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya tutup ya. Yang mau nyari duit nggak bisa juga. Terutama para pedagang kaki lima. Kalau lockdown kan mereka harus tutup. Jogja masih ramai, tidak ada lockdown ya, cuma prokesnya lebih diperketat. Kita lewat ke kanan. Ya, sekarang kita sampai di Jembatan Sayidan ya. Kalau yang belum pernah dengar tentang Jembatan Sayidan bisa dengarkan lagunya Segidok ya. Yang itu yang di Sayidan. Nah, itu. Nah, kalau dari Sayidan ini lurus ke arah titik 0 Malioboro ya. Kalian kan bisa lihat sendiri ini ramai sekali jalannya ya. Kalau ada lockdown ini sudah sepi kayak kuburan. Nah, ini perempatan. Belok kiri jalan terus. Nah, kalau lurus kita ke titik 0 ya. Kita ke kiri ke Selatan Keraton ya. Nah, itu bangunan putih kita lihat itu adalah pojok beteng Lor Wetan ya. Nah, yang ini baru selesai dipugar ya. Karena dulu pernah kena serangan pasukan Inggris itu dalam peristiwa Geger Sepoi ya. Oleh pasukan Inggris. Pasukan Inggris mereka menyewa tentara Sepoi ya, jadi namanya perangnya itu Geger Sepoi sekitar 200 tahun yang lalu.
Nah, dan akhirnya tahun kemarin selesai dipugar ya. Sekarang kita bisa melihat penampakannya Pojok Beteng Lor Wetan. Kita kiri ini Jogjatronic ya, masih ramai juga. Semoga tidak di lockdown Jogja sehingga ekonominya bisa jalan. Untuk kawan-kawan yang ingin berwisata ke Jogja, monggo silakan saja. Silakan saja datang ke Jogja dengan prokes, dengan aturan kesehatan untuk mencegah virus corona menyebar. Ya, kemarin kata Sultan sih kena corona nggak apa-apa, asalkan sehat nanti sembuh juga. Ya. Tapi yang punya penyakit bawaan ya harus sangat berhati-hati, kayak darah tinggi, diabetes, apalagi ya yang asma itu sangat mematikan ya virus corona kalau bertemu dengan penyakit-penyakit itu. Dari Pojok Beteng Lor Wetan Jogjatronic, ya, kita tembus ke Pojok Beteng Wetan. Depan kita sebelah kanan nanti kita akan melihat bangunan putih ya, seperti benteng ya, bastion ya. Yang memang benteng itu adalah bentengnya keraton ya, Pojok Beteng Wetan. Nah, dari sini bentengnya belum kelihatan ya kan, sebelah kanan itu kena lampu merah lagi kita. Nah, itu kelihatan sedikit bastionnya ya, saya arahkan kamera ke sana. Nah, itu yang di belakang pos polisi ada bangunan putih, itu adalah bastion atau Pojok Beteng Wetan. Dari Pojok Beteng Wetan kita ke Jalan Parangtritis seperti kemarin ya. Jalan Parangtritis ini yang di area sini tuh spot bule ya. Banyak homestay, banyak penginapan yang murah-murah di sini. Ada juga hotel berkelas ya, bintang. Tapi di sini spotnya bule. Kalau pas musim bule. Sekarang nggak ada musim bule karena penerbangannya ditutup. Ricis Factory. Sudah mulai hujan nih. Daerah selatan keraton sudah rintik-rintik hujan. Sebentar lagi pasti hujan terus ini karena di atas itu mendungnya lumayan cukup tebal. Oke, ambil kanan lagi kita ke Jalan Tirto Dipuran. Nah, di Tirto Dipuran ya, kemarin kita bahas di sini tentang batiknya ya. Di sini banyak batik berkelas ya. Ini di depan kita batik Winoto Sastro, bangkrut karena corona ya, tutup. Mungkin besok nunggu corona kita baru buka lagi ya. Depan kita lagi ini batik Plentong juga tutup ya karena nggak ada tamu yang datang. Dan di sini ada banyak hotel juga, hotel dan homestay yang cukup terjangkau. Depan situ ada Hotel Diana. Hotel Diana kalau untuk rate agen itu dulu ngasih harga ke saya sekitar 300-200 ribu. Ada restorannya Pak Butet Kertarajasa juga, Bu Ageng. Nah, di sini yang selalu rame ini oleh turis domestik ya, yaitu Mediterania, masakan Perancis, pizza, Italia. Nah, ini Bu Ageng ini kanan kita. Nah, ini Hotel Diana sebelah kanan kita ini. Nah, sepi juga ya, nggak ada mobil-mobil yang parkir ya. Corona membuat bangkrut hotel, bangkrut restoran, bangkrut souvenir, dan bangkrut bisnis wisata. Kita mau mampir dulu ke Kedai Kebun. Nah, ini Kedai Kebun Forum ini adalah restoran ya, restoran dan galeri seni. Nanti kalau buka ya kawan-kawan bisa datang ke sini. Kalau Selasa tutup, ini sekarang kan hari Selasa ya. Biasanya kalau tidak Selasa restoran ini buka. Dari KKF tadi Kedai Kebun Forum ya, ini saya ajak kawan-kawan untuk bergerak ke utara ke arah Keraton Yogyakarta. Kita akan melihat seperti apa ya kondisi Keraton Yogyakarta. Iya, yang sekarang banyak yang searah ini, jadi harus muter-muter. Enggak jalan-jalan. Ya, depan kita bangunan putih itu adalah Beteng Keraton ya. Kita masuk ke
ini apa, Pelengkung ini namanya, Pelengkung Wijilan ya. Pintu gerbang menuju atau masuk ke keraton ini. Nah ini dia Pelengkung Wijilan. Nah, itu bisa kita lihat di kejauhan itu ada beberapa orang yang mencoba untuk masangin. Jadi menerobos berjalan dengan mata tertutup di antara kedua beringin yang ada di depan tadi ya. Kita harus lewat sini, Kampung Patean ya. Karena yang jalan ke Taman Sari sekarang itu searah ya, searah ke selatan. Jadi kita tidak bisa lewat sana ya. Wah kok tiba-tiba terus lagi loh. Posisi kita ini sekarang ada di Jeron Beteng ya, Jeron Beteng. Ini adalah posisi kita sekarang ini ada di Jeron Beteng. Di Jeron apa ya namanya? Di dalam kawasan, di kawasan keraton ya. Dulu sebelum kemerdekaan itu yang bisa tinggal di dalam sini ya cuma abdi dalam, cuma keluarga-keluarga dari pegawai keraton atau prajurit-prajurit. Kalau sekarang ini sudah keturunan keberapa ya, jadi sudah banyak yang ini Pak, banyak orang luar keraton yang tinggal di sini, ngekos juga ada. Dan katanya tanah di dalam Beteng Keraton ini tidak ada sertifikatnya ya. Jadi mereka cuma memakai istilah ini kekancingan. Itu kekancingan itu adalah surat kuasa ya, surat kuasa dari keraton sebagai bentuk hak pakai tanah atau rumah yang ada di sini. Nah, sekedar memberitahu juga kawasan sini juga banyak galeri batik ya kawan. Yang mencari batik di sini juga bisa, tapi batiknya di sini bukan batik tulis, kebanyakan batik pabrik. Kalau yang batik tulis ya tadi harus ke Tirtodipuran, pusat batik tulis di Yogyakarta. Ini sudah ada di kawasan Taman Sari ya. Kalau kita masuk ke gang itu yang sebelah kanan tadi, itu langsung ke Taman Sari. Pasar Ngasem ini kanan kita ini sekarang cuma berfungsi sebagai ya, pasar souvenir dan apa itu ya, pernik-pernik. Tidak seperti dulu di situ ramai sekali, karena udah dipindah ya, pindah ke Pasti itu dulu sebagai pasar hewan di situ, dan pasar ini campuran lah. Tadi ke arah keraton ini kita sudah sampai di alun-alun utara Yogyakarta. Bisa lihat kawan-kawan itu yang depan dan luang itu adalah alun-alun utara Yogyakarta. Ke arah utara ya, kita ke arah titik nol Malioboro. Kita lihat seperti apa kondisi titik nol Yogyakarta. Kawasan paling ramai ya. Ya semoga Jogja tidak pernah di lockdown. Kalau di lockdown ya ini kanan kiri ini pasti sepi, ini nggak ada bisnis apapun. Kasihan orang-orang kecil yang berjualan. Nah, mohon maaf tadi HP-nya terlempar dari mobil ya. Nah kita sudah ada di titik nol ini. Wah ramai sekali ya, banyak yang nongkrong ini kanan dan kiri ini, foto-foto. Memang untuk daerah situ nggak boleh untuk nongkrong itu yang depan, tapi utaranya ramai. Kita ke arah kiri ya, bangunan besar ini adalah bagian dari Gedung Agung yang depan kita itu ya. Istana Negara ya. Pak Jokowi kalau ke Jogja pasti tidurnya di situ. Dan kalau sore itu menyapa warga ya.
keluar pakai sarung itu dulu itu sama cucunya. Kita ke kanan ini, ke kanan menuju ke oleh-oleh bakpia Patuk 25. Kita lihat seperti apa kondisi kawasan oleh-oleh bakpia Patuk ya. Kalau Jogja sih masih terbantu oleh wisatawan domestik ya, asal nggak di lockdown. Jadi wisatawan domestik itu salah satu penyumbang devisa ke Yogyakarta. Mereka ke Jogja pasti beli oleh-oleh bakpia ya. Dan bakpia itu terkenal sekali menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Jogja. Selain gudeg, lebih banyak orang beli bakpia daripada gudeg ya, karena gudeg kan makanan berat ya. Kalau bakpia kan makanan ringan, jadi kalau dibeli bisa tahan sampai 2 minggu. Kalau yang kering bahkan bisa bulanan itu. Nah, kawasan ini juga banyak homestay, hotelnya. Untuk hotel masih sepi ini. Ini ada Cordela Hotel di jalan ini. Sepi sekali, nggak ada mobil parkir. Mungkin karena ketakutan corona ya. Nah, ini kita masuk ke jalan KS Tubun. KS Tubun itu pusatnya bakpia ya. Ada bakpia 75, bakpia 25 itu yang 75, 25 itu beda pabrik ya. Kalau 25 itu dia konternya banyak di seluruh Jogja ya. Salah satu yang terkenal ini. Ini ada bakpia Busri juga. Depan kita bakpia Busri ya. Buka tapi ya. Nah, ini bakpia 25 ini, yang ini. Lumayan ramai, banyak pengunjung ya. Pada beli bakpia. Potong ayam. Bakpia Kongkojoyo itu juga punya bakpia 25. Tapi ya omset menurun drastis ya omset di sini karena wisatawan belum boleh ini datang ke Jogja secara rombongan. Kalau datang secara ini apa mobil pribadi sih oke-oke aja, masih boleh. Dan itulah ya yang menggerakkan ekonomi Jogja. Ya Jogja jangan sampai di lockdown. Jadi lockdown ya ini mati semua. Tuh bakpia 25, ini 25 Kongkojoyo. Yang depan sana bakpia 75. Rame juga itu ada 2 elep. Lumayan ada pemasukan ya. Nah bakpia ada yang itu tadi yang di pinggir jalan ada yang 12.000 ya. Kalau yang 225 kan harganya sekitaran 50 ribuan. Masuk ke pabriknya ya kawan ya. Saya ajak kawan-kawan masuk untuk melihat pabrik bakpia paling terkenal ya. Saya lihat kawan-kawan, saya ajak kawan-kawan untuk masuk ke pabrik bakpia paling terkenal ya, yaitu bakpia 25. Jaluk regonet. Ini bakpia 25 lumayan cukup ramai. Sudah banyak pengunjung ini, jadi kita ada di pabriknya ya kawan. Pabriknya bakpia 25. Nah, ini untuk bakar ya. Pabriknya di sana itu. Nah itu, yang itu sedang bikin bakpia ya kawan ya. Pegawainya banyak itu. Ada ini rasa ubi ungu, ada rasa durian, dan ini yang premium green tea. Oke kawan, jadi seperti itu ya kondisi Jogja dengan ini nafas wisatanya ya. Kalau nggak ada kegiatan wisata seperti ini Jogja itu sepi.
Ya, pendapatan usaha utama masyarakat Jogja itu dari wisata, terutama yang Jogja kota ini. Wah, rame. Suaranya ini. Nyai maafin dia. Nanti. Ini ya. Jalan nih. Oke kawan, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga coronanya segera menghilang dan ekonomi Indonesia segera membaik. Jadi sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam aspal grunge.